warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Akila Fadia Rahman dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah semester 5. Alhamdulillah, saya dan 5 rekan saya telah melakukan PAP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1, yaitu berupa observasi dan wawancara langsung dengan pihak sekolah. Pengenalan lapangan persekolahan 1 sendiri merupakan program yang diadakan untuk mahasiswa semester 5. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk mentalitas calon tenaga pendidik di lapangan sekolah secara nyata, dimulai dari pengenalan kultur sekolah hingga penerapan pembelajaran yang berlangsung. Pada kesempatan kali ini, saya dan 5 rekan saya melakukan PAP 1 ini di SMA N98 Jakarta. SMA Negeri 98 Jakarta terletak di Jalan Jahanam 1, Kelurahan Karisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta. SMA Negeri 98 Jakarta juga merupakan SMA yang sudah terakreditasi A. Dan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama ada Ibu Marco Rijasti selaku Kepala Sekolah SMA N98 Jakarta. Yang kedua ada Ibu Filsi Nursita selaku Guru Sejarah SMA N98 Jakarta. Dan yang ketiga ada Faunda Rafa Rizky selaku siswa SMA N98 Jakarta. Berikut merupakan hasil wawancara kami dengan ketiga narasumber tersebut. Mendengar-dengar Ibu sebagai kepala sekolah baru ya Bu, pasti ada inovasi ataupun rancangan-rancangan kedepannya seperti apa. Kalau boleh lihat kan tadi kita lihat udah keliling ya Bu ya di SMA 98 juga. Alhamdulillah sekolahnya bagus banget ya. Hanya menunjang seluruh fasilitas baik kegiatan akademik maupun non akademik siswa gitu kan. Kalau dilihat tadi dari ada pendopo seni, kemudian ruang OSIS, ruang itu, kemudian di sini pun ternyata sangat mendukung perbedaan, toleransi gitu kan, ada tempat tersendiri buat ruang teman-teman yang beragama non-Islam. Ada Hindu, Kristen, Katolik, Protestan, Islam yang paling banyak. Oh, ada empat ya? Ada 4 ya. Tapi Kristen digabung lah, Rotris. Orang Hindu sendiri. Semua ada caranya tuh. Kalau Jumat kita ada Jumat karakter, semua kebagian. Jumat karakter itu yang Muslim tadarus. Ya. Kalau nggak tadarus mereka tilawah, dari tilawah. Gurunya pun sama, macam-macam agamanya. Kesiswaan itu Bu Ida orang Bali dulu. Lainnya yang Protestan juga baru aja. Kalau Ibu lihat sih tadi betul fasilitas. Ya, mudah-mudahan kita lulus nih untuk seleksi PTN terbatas ya. Cuma memang karena hari Rabu Kamis EMBK, maka PTN-nya mulainya Jumat di sini. Jumat itu tanggal 1, kelas 12 dulu. Insya Allah sistemnya belajar dulunya bisa jalan. Jadi ketika anak setengahnya masuk sekolah tetap buka, setengah yang di rumah tetap belajar sama aja. Jadi nggak berarti di rumah didiemin, tetap belajar. Bagaimana sih Bu kegiatan pembelajaran sejarah yang dilakukan selama daring gitu? Bukan yang kita tahu bahwa sejarah ini kan dikenal dengan mata pelajaran yang sangat membosankan gitu ya Bu ya, di kalangan anak-anak gitu. Banyak anak-anak yang bilang seperti itu bahkan ketika mereka belajar secara offline atau tatap muka. Nah, secara daring ini bagaimana Ibu mensiasati kegiatan pembelajaran sejarah Bu agar tidak terkesan membosankan di kalangan siswa dan siswi Bu? Terima kasih Bu. Oke, sebelumnya agak sedih juga ya sejarah dibilang pelajaran yang membosankan gitu kan. Tapi saya kurang serak aja gitu dengarnya maksudnya. Jadi sebenarnya tuh semua tergantung sama gurunya ya. Membosankan atau enggak gitu. Tergantung pembawaan gurunya gimana menyampaikan materinya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi pertama itu gimana kita mendapatkan perhatian dari anak-anak, apa yang kita sampaikan itulah yang dikeluarkan saat ujian, supaya mereka merhatiin kita. Yang kedua, untuk yang sekarang, kita nggak bisa tutup mata dari penggunaan teknologi. Yang biasa saya gunakan sudah jelas itu seperti handphone, laptop, di mana itu
bisa kita gunakan untuk menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, kemudian Google Classroom itu udah wajib ya untuk mengumpulkan semua tugas dan memudahkan kita. Kemudian saya menggunakan Zoom, lebih sering menggunakan Zoom daripada Google Meet. Kemudian saya membuat video pembelajaran saya sendiri, ya. Jadi kalau kebanyakan guru mereka ambil download di YouTube, tapi kalau saya bikin sendiri videonya. Jadi saya tahu apa yang mau saya sampaikan, apa yang mau saya ajarkan, apa yang mau nanti saya keluarkan di ujian. Mereka tinggal mereka tinggal nonton di Google Classroom mereka, seperti itu. Ibu membuat video pembelajarannya ini menggunakan apa, Bu? Secara PowerPoint kah atau secara Ibu yang menjelaskan atau bagaimana, Bu? Oke, sejujurnya untuk penggunaan video pembelajaran saya menggunakan yang metode PowerPoint. Kenapa? Karena menurut saya itu akan lebih efektif. Karena kita benar-benar menjelaskan seperti kita di depan mereka. Ya, bebas deh mau wajah kita ditampilin di situ atau enggak ditampilin kan bisa kan. Nah, jadi pertama saya pakai versi yang wajah saya ditampilkan dulu. Kenapa? Tujuannya agar mereka ngerasa kita ngawasin. Benar-benar wajah kita tuh ada di situ. Gitu. Kalau misalnya muka kita nggak ada di situ, ya mereka udah anggap kayak kita nonton video YouTube biasa, karena nggak ada sosok gurunya di situ. Baik, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait tentang motivasi siswa, Bu, dalam melakukan pembelajaran secara daring. Menurut Ibu, jika dibandingkan dengan luring dan daring gitu ya, Bu, motivasi serta semangat belajar siswa ini lebih baik di mana gitu, Bu, dan juga nilai prestasi akademiknya, Bu, lebih bagus dan lebih baik secara daring atau mungkin lebih baik secara luring, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, antara langsung dengan tidak langsung. Ya sudah jelas kalau daring itu banyak banget kendalanya. Dan secara tidak langsung itu mempengaruhi motivasi belajar mereka. Ya kalau udah motivasi terpengaruh, otomatis hasil belajar pun juga berpengaruh. Saya bisa lihat dia belajar serius. Saya ngajar bukan cuma pakai Zoom kayak gini. Kalau Zoom kayak gini, 36 anak yang bisa ikut cuma 20. Jadi, caranya gimana supaya saya bisa ngontrol itu anak benar-benar pinter, itu anak benar-benar rajin, itu anak benar-benar belajar. Saya pakai WhatsApp grup, melakukan kegiatan pembelajaran itu pakai tanya jawab terus. Saya kasih pertanyaan jawab, pertanyaan jawab, pertanyaan jawab, pertanyaan jawab. Jadi anak yang jawab kan kelihatan. Misalnya siapa yang jawab terus. Nah, bagaimana sih Bu proses penilaian yang dilakukan secara daring sama offline gitu? Apakah ada perbedaan atau sama aja nih penilaiannya? Kayak gitu, Bu. Oke. Kalau penilaian itu tetap kita pertama itu kan seperti PTS ya. Tengah semester rapot bayangan tuh. Yang pertama saya selalu mengeluarkan nilai asli. Ya, ulangan harian. Gitu. Nilainya 20 ya saya kasih 20. Nilainya 18, saya kasih 18. Nggak ikut ulangan ya saya kasih 0. Gitu. Kemudian ada tugas. Tugas yang dikumpulkan di Google Classroom. Nah, di situ saya lihat mereka ngumpulinnya on time atau enggak. Kalau enggak on time ya saya kasih nilai maksimal 75. Misalnya saya bilang, kumpulin hari Selasa jam 7 pagi. Lewat jam 7 pagi, jam 07.01, saya kasih 75, meskipun benar semua.
saya hargain untuk anak-anak yang on time. Paudra, kalau boleh tahu tinggal di mana? Saya tinggal di Kalisari 3, Kak, di Kompleks Sawit. Oh, deket ya berarti ya? Dekat dari 98. Jalan kaki atau gimana? Saya belum pernah sekolah offline-nya, Kak. Soalnya kan dulu udah online dari awal. Bisa jalan kaki sih, Kak, kalau berangkat. Oh iya. Paling kalau jalan kaki cuma berapa menit tuh? Kira-kira. Kira-kira 10 menit sih, Kak, kalau jalan kaki. Oh iya. Tadi Paudra kelas berapa? 11 IPS 3, Kak. 11 IPS 3 ya. Kira-kira ada berapa kelas gitu di SMA 98 tuh? Kalau di total. Kalau untuk IPS-nya itu sampai 4, Kak. Kalau IPA-nya juga setahu saya 4 juga sih, Kak, seingat saya. Terus kalau sekelas itu kira-kira ada berapa siswa? 40, Kak, yang paling banyak. Sekitar 40. Iya. Tata tertib belajar secara online tuh gimana sih? Kalau untuk tata tertibnya itu paling yang pertama harus on cam, terus selalu menjawab kalau misalnya ada guru bertanya biar nggak ada yang diam-diaman. Terus kalau misalnya gurunya sedang menjelaskan pasti harus di mute sih, Kak, biar nggak ada yang berisik gitu. Rasain nggak sih kayak kendala dari ini dalam jaringan daring gitu? Kalau kendala jujur sering sih, Kak. Kadang kalau misalnya saya sendiri di rumah pakai wifi, apalagi kalau misalnya wifi-nya mati, itu kan jadi otomatis ketinggalan pelajarannya, Kak. Menurut Pondra sendiri, metode pembelajaran di sekolah yang saat ini nih online gini, itu udah efektif belum ya? Kalau jujur dari saya sendiri, efektifnya kurang sih, Kak. Karena emang jujur aja karena ini resapan materi dalam pembelajarannya jadi kurang dapat, Kak. Apalagi kadang guru itu jarang ngelakuin kegiatan Zoom kan, Kak. Kadang lewat grup WA. Jadi kayak ngelakuin belajarnya kurang mantep, Kak, gitu. Menurut Pondra gimana sih pembelajaran sejarah di masa online ini? Yang Bu Fil ajarkan ya, Kak? Iya, boleh. Kalau menurut saya dari cara Bu Filsi ngajar kita, itu menurut saya cara yang paling bagus, Kak, dari yang lain. Soalnya Bu Filsi dia pakai medianya berbagai macam, Kak. Kadang dia memakai aplikasi WA grupnya buat ngelakuin quiz. Kadang juga dia ngelakuin presentasi melalui Google Meet dan Zoom. Dan juga video call WA untuk dites satu-satu paham atau enggak materinya gitu, Kak. Jadi menurut saya pembelajarannya Bu Filsi dulu sangat bagus sih, Kak. Jadi kita mengerti. Baiklah, sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.